Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sugiyati. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 2 Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga ya Ibu ya. Jadi Ibu, untuk kegiatan hari ini namanya adalah percakapan pra-observasi. Yang mana ini adalah kegiatan persiapan awal sebelum nanti Ibu masuk ke dalam kelas, yang nanti saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Seperti itu ya Bu. Jadi tujuan kenapa diadakan kegiatan percakapan pra-observasi ini adalah agar nanti Ibu lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi putra-putri Ibu di kelas 5. Untuk kegiatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Baik Bapak. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut. Itu Bapak tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Oh ya, baik, berarti dari yang saya tangkap ada dua tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut. Seperti itu ya Bu. Baik, untuk selanjutnya, setelah memaparkan tentang tujuan pembelajaran, sekarang pertanyaan berikutnya adalah arah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di saat Ibu mengajar di kelas. Ya, baik Bapak. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai besok pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yang pertama untuk pengetahuan, siswa mampu mengenal sudut dan membaca besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian yang kedua, keterampilan, siswa mampu mengukur sudut menggunakan busur derajat dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut. Begitu Bapak. Oh ya, baik. Berarti nanti area yang akan dikembangkan ada dua ya Ibu ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu mengenal sudut dan membaca besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian untuk yang keterampilan, siswa mampu mengukur sudut menggunakan busur derajat dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut. Seperti itu ya Bu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, setelah tadi menyampaikan tujuan dan pengembangan yang akan dicapai, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti, misalkan seperti strategi pembelajaran, metode maupun modelnya. Baik Bapak, adapun rancangan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama untuk strategi pembelajaran, saya rencana akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran, saya rencananya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan buku teks, kemudian slide PowerPoint, video pembelajaran dari YouTube, kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Begitu Bapak. Oh iya, baik. Berarti untuk rancangan pembelajarannya tadi yang saya tangkap, yang pertama untuk strateginya gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti diskusi kelompok dan tanya jawab. Tentunya nanti tanya jawabnya yang bervariasi ya Bu ya. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL atau Problem Based Learning, dan medianya
Kalau bukunya mungkin nanti masuknya ke sumber belajar seperti itu ya Bu. Medianya ada slide PowerPoint, ada video dari YouTube, dan juga nanti menggunakan lembar kerja peserta didik. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira nanti kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Guru sampaikan? Baik Bapak, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Januari tahun 2024. Ya, jadi nanti rencananya hari Sabtu ya, tanggal 27 Januari 2024. Oke, seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, nanti untuk berikutnya saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Sabtu. Nanti saya akan supervisi, yaitu melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Kemudian juga nanti saya akan mencatat beberapa hal penting, dan setelah itu nanti kita lanjutkan percakapan pasca observasi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran yang akan Ibu rencanakan atau laksanakan berjalan dengan lancar dan siswa akan mengikuti dengan baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia bersama saya. Demikian tadi percakapan pra-observasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa.
setiap irisan semangka yang ia gambar diukur menggunakan tusuk derajat. Ayo bantu Intan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Paham ya? Paham. Sekarang adalah waktunya evaluasi, di mana nanti kamu mengerjakan beberapa soal yang terkait dengan materi mengukur sudut, ya, kemudian bagian-bagian sudut. Terima kasih kalian telah melaksanakan evaluasi ya, atau mengerjakan beberapa soal-soal yang terkait dengan materi pada hari ini. Nah, secara umum hasil dari evaluasi yang sudah kalian laksanakan hasilnya sudah baik, walaupun masih ada satu atau dua anak yang memang belum mendapatkan hasil baik ya. Tapi untuk tindak lanjutnya nanti guru berikan tugas untuk di rumah ya. Nah, untuk pertemuan pada hari berikutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang mengukur sudut pada permukaan jarum jam. Jadi silakan sebelum kalian berangkat sekolah persiapkan membaca buku di rumah dulu supaya nanti sebagai bekal ketika pembelajaran di sekolah ya. Nah, sekarang guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, senang itu emotikum yang ini pertama atau yang kedua? Pertama. Atau emotikon yang gambarnya dengan memasukkan dua jempol. Ya, untuk pembelajaran hari ini guru cukupkan ya. Nanti silakan anak-anak istirahat dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suprianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sugiati. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 2 Karangluhur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sekaligus guru yang saya observasi pada proses pembelajaran tadi. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya baik Ibu, kita berjumpa kembali ya Bu dalam percakapan pasca observasi, di mana pada kegiatan hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi pagi. Untuk tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Baik, Pak. Untuk perasaan yang saya rasakan ketika tadi di observasi di kelas, tentunya ada perasaan gugup, kemudian ada kekhawatiran apabila nantinya saya ketika melaksanakan proses pembelajaran melakukan kekeliruan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, perasaan ini ada membuat konsentrasi mengajar saya menjadi kurang fokus. Begitu, Bapak? Oh ya, sebenarnya tidak usah khawatir dan gugup ya Bu, karena mengajar sebenarnya kan sudah kegiatan kita sehari-hari. Baik Ibu, dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi, coba Ibu ceritakan kembali area kompetensi apa yang dikembangkan dan bagaimana tahapan-tahapannya. Baik, Bapak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada hari ini, yang pertama adalah kompetensi pengetahuan. Siswa mampu mengenal sudut dan membaca besar sudut menggunakan hitung derajat. Kemudian yang kedua, kompetensi keterampilan.
menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir saya membuat instrumen evaluasi. Begitu Bapak. Oh ya, baik. Jadi dari yang saya tangkap ada 2 area kompetensi yang Ibu kembangkan. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk tahapannya dalam pelaksanaan pembelajaran tadi, Ibu sudah melaksanakan persiapan-persiapan dengan mempersiapkan modul ajarnya, kemudian ada bahan ajarnya, media pembelajarannya, sumber belajarnya. Tadi saya lihat juga sudah lengkap ya Bu, untuk sumber belajarnya, ada buku teks dan lain-lain, kemudian ada video yang diambil dari YouTube, ada slide PowerPoint, dan ada juga lembar kerja peserta didik. Baik Ibu, dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi, sejauh mana keberhasilan Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu rencanakan? Baik Bapak, menurut saya tingkat keberhasilan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan sudah baik Bapak. Melihat hasil evaluasi pada tes formatif sudah mencapai 84% dari keseluruhan siswa dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Itu Bapak. Oh ya, jadi keberhasilan atau tingkat keberhasilan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan dilihat dari hasil tes formatif. Hasilnya 84% siswa sudah berhasil, seperti itu ya Bu. Kemudian dari pembelajaran tadi, hambatan atau kendala apa yang Ibu temui dari proses pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan? Baik Bapak, terkait dengan kendala atau hambatan yang saya hadapi pada proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan, masih adanya anak dalam kelompok belajar yang dilaksanakan ketika diskusi kelompok. Ada yang anggota dari kelompok itu terlihat kurang aktif begitu Bapak, dan terkesan mengandalkan teman satu kelompok. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan mereka cenderung karena dalam kelompok mengandalkan temannya yang sudah bisa, seperti itu ya Bu ya. Baik, dari kendala-kendala atau hambatan yang Ibu temui tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala itu supaya nanti ke depannya pembelajaran lebih baik lagi? Untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya, saya akan lebih mempersiapkan kesiapan belajar peserta didik, kemudian menyesuaikan kebutuhan belajar mereka dan mengetahui minat belajar mereka, serta tentunya saya akan memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya supaya pembelajaran saya di kelas nantinya bisa lebih menyenangkan, lebih mengaktifkan siswa dan dapat berhasil dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Ibu rencananya ke depan akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar murid, dan juga memperhatikan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, sehingga nantinya anak akan lebih aktif, semuanya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana untuk perbaikan pembelajaran tadi Bu? Jadi rencananya Ibu kapan akan melakukan perbaikan-perbaikan dari permasalahan yang tadi sudah ditemui? Baik Bapak, insya Allah saya akan secepatnya akan memperbaiki proses pembelajaran supaya nantinya dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapai kompetensi yang diharapkan. Ya, baik. Jadi secepatnya Ibu ya, supaya nanti pembelajarannya tidak hanya 84%, tapi seluruh siswa bisa tuntas dalam menguasai materi ataupun kompetensi yang harus dicapai. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir sesi dan mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya akan terrealisasi dengan baik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan anak-anak akan berhasil, anak-anak akan tambah pintar dan berprestasi. Jadi
Jadi hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya pada percakapan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan siswa kita nanti akan tambah lebih maju dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.